Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayatnya untuk kita semua. Yang kami hormati narasumber Dr. Sularso Budi Laksono, MKom dari Universitas Persada Indonesia YAI, narasumber Dr. Febrianti SE MSI dari Institut Teknologi Selamat datang di kampus Universitas Persada Indonesia YAI bagi peserta luring dan selamat bergabung via Zoom bagi peserta daring yang hadir pada hari ini dalam acara webinar Membangun Startup dari Ide Kreatif dan Peluncuran Aplikasi Sinema Startup. Bapak, Ibu, dan teman-teman pelajar dan mahasiswa yang kami hormati, acara hari ini bertujuan untuk mewujudkan ide kreatif dengan menghadirkan aplikasi Sinema Startup yang dapat mendukung adaptasi kebiasaan baru, pemulihan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja baru. Untuk mengawali pembukaan pada hari ini, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Peserta dimohon berdiri dan peserta daring dimohon untuk duduk tegap sempurna. Terima kasih, peserta dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, untuk itu mari kita sambut narasumber kita. Yang pertama, Ibu Dr. Febrianti SE MSI, dosen Institut Teknologi dan Bisnis Palkomteks Palembang dengan topik Strategi Pengembangan Ide Bisnis dengan Pendekatan Bisnis Model Kanvas. Kepada Ibu kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Sularso, Pak Fahrul,
ya, dan adik-adik mahasiswa ya ini ya, baik dari Universitas Persada Indonesia YAI ya, dari Institut Teknologi dan Bisnis Telkomtek serta dari perguruan tinggi lainnya. Ini sebenarnya peluncuran sekaligus ya, peluncuran sinema startup yang kami bangun, yang diketuai oleh Pak Sularso dan anggota saya, begitu juga dengan Pak Fahrul ya. Jadi pada saat peluncuran ini kita juga melakukan pengujian ya Pak ya, pengujian tahap akhir ya untuk sinema startup ini yang didanai, yang merupakan hibah dari program nyatakan.id Kemenparekraf Baperekraf, Bapak Ibu semuanya. Oke, adik-adik, saya ini Pak Larsto, saya izin share PPT ya Pak. Ya Bu, silakan Bu. Ya, baik. Oke. Mungkin adik-adik sudah dapat ya bahannya ya yang terkait sama BMC ini ya. Jadi singkatannya ini sering sekali kita dengar ya, dan bahkan tidak asing sebenarnya oleh adik-adik ya, apalagi yang menekuni digital bisnis ya, kemudian di jurusan sistem informasi atau manajemen informatika ya. Jadi bisnis model kanvas ini sangat diperlukan ya, apalagi untuk perusahaan yang sifatnya rintisan. Ya, perusahaan yang rintisan, contohnya startup yang kita bangun saat ini ya, atau bagi adik-adik yang ingin menyediakan berbagai aplikasi atau developer berbagai aplikasi ya, ini menjadi komponen yang sangat penting ya, yang harus pertama sekali adik-adik siapkan ya, adik-adik mahasiswa siapkan ya untuk menentukan arah tujuan bagaimana startup ini ya, atau bagaimana aplikasi atau bagaimana bisnisnya akan berjalan, arahnya kemana ya. Oke, saya lanjut. Oke, jadi kalau adik-adik kenal bisnis model kanvas ini ya, ini merupakan visualisasi ya, model bisnis yang dikembangkan oleh Alexander Osterwalder ya. Jadi Alexander Osterwalder ini mengembangkan dari teori terdahulunya, yaitu bisnis model ontologi. Jadi kalau bisnis model ontologi ini menyusun ya, model bisnis yang disusun dalam bentuk ontologi. Jadi bentuk yang kotak-kotak ya, ontologi ya, yang memungkinkan menggambarkan atau memvisualisasikan model bisnis. Jadi model bisnis ini bisa dibuat di tahap pertama, kemudian bisa dikembangkan selanjutnya, kemudian bisa diperluas lagi di tahap pengembangan berikutnya. Jadi ini bisa menjadi dasar awal ya, yang melihat tahapan-tahapan dari pengembangan bisnis yang akan kita tuju. Oke, nah bisnis model kanvas ini merupakan bagian visual yang untuk menggambarkan nilai proposisi perusahaan, pelanggan dan keuangan dari suatu perusahaan atau produk ya. Dan bisnis model kanvas ini memungkinkan bisnis kita itu menjadi kalau kita melihatnya menjadi simple ya. Menjadi simple itu karena apa? Kita sudah menggambarkan dalam bentuk ontologi gitu. Ya, dalam bentuk kita sudah menggunakan ini cut off-nya, ini batasnya yang akan kita kerjakan, sehingga kita melihatnya menjadi lebih sederhana dan lebih relevan gitu, dan lebih logis ya. Jadi sementara kita tidak menyederhanakan fungsinya gitu ya, maksudnya tidak begitu juga langsung menyederhanakan kompleksitas, tidak, tetapi memvisualkannya lebih sederhana seperti itu ya. Oke. Mungkin kalau adik-adik pahami ya, ini mungkin saya stop dulu ya. Jadi kalau dipahami ya, BNC ini akan menjadi sangat penting ya untuk startup ya adik-adik ya. Jadi kalau kita ngomongin bagi pengusaha pemula yang baru merintis usaha, maka 9 elemen yang ada dalam bisnis model kanvas ini akan membantu kita menganalisis ya, menganalisis setiap elemen tadi gitu. Nah, jadi setiap elemen tadi akan memudahkan kita untuk ide bisnis ini akan bagaimana gitu dituangkannya seperti itu ya. Jadi
satu elemen bisnis tidak dapat menerjemahkan dengan baik. Jadi ide bisnisnya itu kurang prospektif kalau kita tidak menerjemahkannya ke dalam elemen-elemen tadi. Nah, tujuan dari BMC ini itu akan mempermudah pelaku bisnis atau organisasi merancang bisnisnya seperti yang Ibu bilang tadi ya. Jadi melalui poin-poin yang sudah ditetapkan di bisnis model Canvas ini. Gitu. Jadi mulai dari bagaimana menganalisis sumber daya organisasi, kemudian melakukan kolaborasi ya dengan pihak luar, kemudian merencanakan pemasaran, pemasukan dan pengeluaran dana ya, dan ini banyak diterapkan ya adik-adik ya, banyak diterapkan seperti di perusahaan-perusahaan besar seperti Honda, Toyota, Amazon dan sebagainya ya. Artinya adik-adik tuh nggak perlu ragu lagi kalau awal membuat usaha atau bisnis ya, maka BMC ini menjadi patut pegangan utama adik-adik pada saat merencanakan bisnis ini mau apa, mau bagaimana ya, mau diimplementasikan bagaimana, mau capai apa seperti itu ya. Oke, nah itu rasanya bahannya sudah semua dibagikan ya. Sudah bagikan semua ya. Jadi kalau adik-adik lihat ya di model BMC-nya ya, model BMC-nya. Ya. Ya, ada key partners ya, ada key activity ya. Apakah nampak? Belum ya? Nah. Belum, Bu. Belum ya? Belum nampak ya? Ya. Nah, sebenarnya kalau kalian search juga ya, mau bagaimanapun bentuknya BMC itu seperti ini tetap. Ya, jadi ada key partners, ada cost structure, ada key activity, ada key resource, ya, ada value proposition, ya, ada customer relationship, ada channelnya, ada customer segmentnya, ada revenue streamnya, dan ada cost structure. Nah, ini kita petakan semua. Di awal itu sudah kita petakan, kita masukkan komponen-komponen yang menjadi partner kunci kita siapa, partner activities kita siapa, key activities kita siapa saja gitu. Yang menjadi sumber daya, kunci sumber daya kita itu siapa saja gitu. Ya. Bagaimana kita channel-channel kita tuh siapa saja yang akan menggunakan aplikasi ini, yang akan terkait dengan bisnis kita ya, customer segmen kita siapa, itu sudah kita tentukan di awal. Ya, adalah salah ketika sistem atau aplikasi dibangun atau bisnis kita berjalan baru kita buat aspek BMC-nya, ini sebenarnya salah. Ya, jadi di awal pada saat ini sebenarnya akan membantu. Sebenarnya kalau adik-adik nggak asing lagi, biasanya kita buat bisnis model, bisnis plan ya, bisnis plan ya di samping bisnis model Canvas ini biasanya. Ya ada dua. Bahkan di bisnis plan itu kita sudah memasukkan BMC ini. Ini lebih lengkap lagi, lebih bagus malah. Nah, mau bisnis apapun, termasuk pembangunan sistem atau pembangunan aplikasi, ini menjadi dasar kita untuk mengembangkan bisnis kita ke depan itu bagaimana. Ya, oke. Jadi kalau dilihat sesuai gambarnya, memang ada bagian-bagian ya, ada bagian-bagian yang kita harus plot ya, harus plot sesuai dengan ide bisnis atau rencana bisnis yang akan kita realisasikan. Nah, kalau ngomongin customer segment ya, customer segment kan ada bagian ya customer segment ya. Customer segment ini adalah bagian yang akan menjelaskan siapa pelanggan potensial dari produk kita. Ya, profilnya bagaimana, pelanggan tadi ya, profil pelanggan tadi, calon pelanggan kita, yang masalah yang mereka miliki apa yang akan dipecahkan oleh bisnis kita. Jadi siapa yang akan membeli produk kita dan siapa yang mau membayar kita itu siapa. Itu kita udah tahu di awal. Jadi kalau misalnya pada saat awal kita bangun Cinema Startup ini, kita sudah tentukan siapa sih yang akan menggunakan produk kita, siapa yang akan mengeluarkan sebagian dana ya atau dana ya yang terkait dengan penggunaan aplikasi ini gitu. Itu sudah ditentukan semua. Ya. Jadi awal itu customer segment penting. Apakah customer segmentnya adalah pengguna startup misalnya? Apakah customer segmentnya adalah
pengguna startup tuh misalnya ya milenial ya, kemudian ada pengguna startup yang misalnya YouTuber atau misalnya pengguna startupnya adalah kalangan remaja ya, kalangan remaja yang senang mempelajari aplikasi atau pembangunan sistem atau aplikasi gitu. Nah, ya, ada kan? Nah, itu bisa. Jadi dia bisa belajar bagaimana cara membuat fitur ini, bagaimana caranya fitur-fitur menarik ini bisa muncul gitu. Bagaimana caranya itu bisa. Itu sudah kita tentukan di awal ya, customer itu artinya masuk customer segmen kita. Ya. Kemudian ada di gambar tadi ya, ada di BMC tadi ada value proposition. Value proposition ini adalah blok yang bersisi tentang nilai tambah yang membuat bisnis kita terlihat menarik dan berbeda dengan bisnis lainnya. Nah, ini harus kita pikirkan di awal, apa ya yang menarik sehingga bisnis yang kita tawarkan ini menjadi unggulan utama kita, gitu. Apakah kenyamanan, kepercayaan, apakah kemudahan, ataukah apa ya istilahnya kekinian dan sebagainya, itu sudah harus kita munculkan sebagai value proposition. Kalau nggak ada ini, nggak bisa kita ngomongin bahwa kita ini dibutuhkan, kita ini bahkan kita bisa bilang bahwa ini sama dengan yang lain. Nah, gitu. Jadi kita harus tentukan keunggulan kita apa. Ya, jadi mengapa orang memilih untuk menggunakan ini? Apa keunggulannya dibandingkan dengan kompetitor kita? Dan apa yang paling menarik dari model bisnis yang kita tawarkan ini? Gitu. Itu harus ada di value proposition. Jadi kalau adik-adik listing ya nanti dilihat ya, nanti ada BMC Cinema Startup ya. Jadi kalau adik-adik buat, tentukan value proposition ini menjadi penting karena dengan ini adik-adik bisa menjawab apa sih keunggulan Anda dari kompetitor yang lainnya. Apa kelebihan aplikasi Anda? Apa kemudahan yang Anda bisa berikan dari aplikasi ini? Gitu. Ya, dan kenapa ini bisa dipakai unggul lebih user friendly dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini di value proposition ya, adik-adik ya. Oke, kemudian ada channel. Nah, channel ini adalah media bisnis yang kita gunakan untuk mendeliver, mentransformasi ya, solusi yang kita tawarkan melalui bisnis kita, aplikasi yang kita buat, sistem yang kita buat untuk sampai ke konsumen gitu. Jadi biasanya media ini misalnya ya kita menggunakan banyak media misalnya bisa kan melalui digital marketing, bisa melalui media massa dan sebagainya untuk mendeliver ini ya. Nah, salah satu ajang kami untuk mendeliver Cinema Startup ini adalah dengan kegiatan launching ini gitu ya. Jadi di sini dituntut bagaimana cara pelanggan itu untuk mengetahui produk kita, untuk mengerti produk kita, untuk bisa menggunakan produk kita ya, dan bagaimana cara atau produk atau jasa kita bisa sampai ke tangan pelanggan ya, karena Cinema Startup ini tujuan kami adalah untuk memudahkan adik-adik nanti belajar mengenai segala hal yang terkait dengan digital bisnis ya, kita bangun, salah satunya digital bisnis ini adalah membangun startup yang menjadi solusi bagi banyak orang gitu. Nah, cara belajarnya kan, cara belajar ini perlu kita banyak belajar ya. Artinya media ini, sinema ini bisa menjadi wahana kalian untuk belajar lebih banyak mengenai bisnis digital.
Putus ya Pak? Iya Bu, sudah bisa. Udah ya. Oke, maaf ya. Sinyalnya dari Ibu ya kali ya. Oke, Ibu lanjut ya. Ibu lanjut ke tadi customer relationship ya, customer relationship ya sekarang ya. Nah, customer relationship ini adalah channel di mana kita bisa menjangkau orang yang belum tahu tentang produk kita. Ya, jadi kalau customer relationship ini kita optimalkan ya, maka kita harus keep in touch ya dengan para pelanggan kita. Jangan lepaskan. Misalnya newsletter ya, layanan after sales, cross selling ya, fast respon dan sebagainya. Itu tetap harus kita ini ya, kita apa ya istilahnya, jangan lepaskan gitu. Karena ini merupakan customer relationship kita, cara untuk menjangkau customer kita gitu ya. Jadi bagaimana cara Anda untuk selalu connect dengan pelanggan? Ini penting. Begitu produk kita launch, ya, bagaimana caranya kita tetap terkonek dengan pelanggan? Bagaimana kita memastikan bahwa pelanggan puas dengan menggunakan produk kita? Ya, adik-adik ya. Jadi customer relationship ini perlu dijaga. Kalau kita di bisnis ini menjadi kunci kita untuk menemukan banyak konsumen-konsumen yang akan menjadi pelanggan yang loyal. Ya, kemudian revenue stream. Nah, ini mulai kita lihat nanti ya pada saat bisnis kita sudah bergerak sesuai dengan ini, kita lihat hasilnya revenue streamnya bagaimana kita menghasilkan uang dari bisnis ini, ya. Apa saja produk dan jasa yang kita jual gitu. Ya, jadi arus pendapatan itu sudah harus kita pikirkan. Jangan sampai kita bangun aplikasi, kita bangun sistem, kita rintis bisnis kita, tapi kita nggak tahu revenue streamnya bagaimana, gitu. Jangan-jangan revenue streamnya sporadis nih. Sporadis itu artinya ya kapan untung, kapan ruginya, untung banyak ruginya, gitu ya. Artinya kita nggak berpikir bahwa kita harus punya cash flow ya, cash flow dan cash flow yang bagus ya, cash flow yang bagus untuk supaya bisnis yang kita jalani ini, kita rintis ini ya itu berkelanjutan ya. Ini sudah harus dipikirkan bagaimana revenue stream kita ya, sumber-sumbernya dari mana. Oke, kemudian key resources. Kalau kita ngomongin key resources, berarti resources kan berarti sumber daya ya. Ya, key-nya berarti sumber daya utama. Nah, kalau kita ngomongin sumber daya utama ini artinya aset strategis perusahaan kita itu bagaimana? Bahan bakunya, infrastrukturnya, ya, terus bisa berbentuk SDM-nya, finansialnya, terus infrastruktur lainnya, ya itu perlu kita pikirkan. Artinya ini menjadi aset kita gitu loh, ya, menjadi aset kita. Kita punya tenaga konten kreator yang oke, ya. Kita punya developer yang oke. Itu key resources namanya. Ya, masuk di sana. Artinya aset ini masuk aset human capital gitu. Ya, kita punya pendanaan yang oke, kita punya fisik gedung, meja dan sebagainya ya untuk operasional perusahaan, itu artinya masuk key resources. Ya, kemudian kita punya key activity. Key activity kita apa saja? Apa kegiatan yang kita lakukan untuk menciptakan value proposition? Ingat ya, jangan salah ya, key activity itu bukan activity yang ada di usaha bisnis kita itu kita hitung key activity semua, tidak. Tetapi apa saja aktivitas kunci yang menciptakan, menambah, memperkuat value proposition kita, gitu. Ya. Jadi kalau kita punya bisnis ya, tentukan value proposition dan key activity yang bisa menunjang peningkatan value proposition kita. Ya, sehingga target bisnis kita tercapai gitu. Nah, kalau kita selanjutnya kita ngomongi key partnership. Kalau key partnership ini siapa yang akan mengerjakan hal-hal kebutuhan perusahaan di luar dari key activity? Ya, siapa pihak supplier atau vendor yang paling menentukan kesuksesan perusahaan ini? Jadi kita tahu, ya, kita tahu key partnership kita itu siapa kuncinya. Nah, makanya kalau sudah baca BMC ini sebenarnya baca strategi perusahaan loh sebenarnya, ya, sebenarnya ya. Jadi kalau ini ketemu BMC-nya Gojek, ketemu BMC-nya Cinema Startup, ketemu BMC-nya bisnis tertentu ya, artinya kita bisa baca strategi bisnis yang mereka terapkan itu apa.
Nah, ya, namanya saja bisnis model kanvas ya. Isinya itu strategi bisnis sebenarnya. Ya, dan kunci-kunci di mana mereka beroperasional di ini ya untuk mensukseskan tujuan bisnisnya. Nah, termasuklah kayak partnership ini. Ya, oke. Kemudian ini rujukannya banyak adik-adik ya. Adik-adik bisa lihat di berbagai rujukan ya. Dan bisnis model kanvas ini sebenarnya tidak asing, tapi banyak yang belum menggunakannya pada saat memulai bisnis rintisan atau startup. Dan startup itu adik-adik juga jangan salah paham ya, bukan berarti melulu harus ke startup seperti marketplace atau apa, enggak. Seluruh bisnis ya yang baru dimulakan atau baru dirintis ya, bentuknya apapun termasuk pembangunan aplikasi atau sistem, kita sudah harus memikirkan model bisnisnya mau apa ini. Jangan-jangan kita bangun saja, kita buat saja, kita jalani bisnis kita, tetapi ternyata kita tidak bertujuan, tidak berstrategi. Ya, ujungnya kita capek saja gitu. Ya, nah ini harus kita pahami di bisnis model kanvas. Dan ini ya, coba bisa dilihat ya, bisnis model kanvasnya. Apakah kelihatan ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Tapi dibagikan Pak Larso ya, adik ya, sama mahasiswa ya, sama-sama adik-adik peserta ya. Oke, nah coba dilihat ya. Jadi ada key partnership yang kita jadikan key partnership kita adalah developer, ya, investor, inkubator atau akselerator, kemudian specific tester ya. Specific tester itu artinya pada saat pengujian kita punya pengguna yang bersedia menjadi key partnership kita gitu ya. Kemudian asosiasi startup, kemudian organisasi atau lembaga yang terkait dengan startup. Nah, ini perlu kita rinci ya. Jadi jangan apa ya, maksud saya waktu pas buat model BMC ini kita serius gitu. Tapi kalau adik-adik nggak serius buat BMC-nya, makanya kita nggak ada peta jalan. Roadmap kita tuh mau kemana bisnisnya, ya. Jadi waktu pas di awal buat BMC, business plan, ya, business plan itu sangat serius harusnya gitu. Kalau soal nanti di tengah jalan ada perbaikan, ada penyimpangan, misalnya ada evaluasi yang perlu kita perlu melakukan evaluasi. Nanti kita perbaiki BMC-nya, bisnis plan-nya kita perbaiki gitu. Tapi kita sudah punya peta jalan yang sudah serius kita buat di awal, maksudnya seperti itu ya. Kemudian ada key activities, ini boleh dibaca ya adik-adik ya, kelihatan ya. Jadi key activities kita itu adalah mempertemukan kreator ide startup bersama mitra-mitranya. Ya, terus ada user data management, ada sistem dan monitoring, kemudian ada pemberdayaannya, kemudian pemberdayaan berbagai pihak, kemudian menyediakan analisis impact. Nah, ya, adik-adik kalau bangun aplikasi atau sistem sebenarnya jangan nanggung-nanggung juga. Kita kan ada database-nya berarti ya. Kalau kita punya database-nya artinya kita bisa menyediakan analisis impact untuk stakeholder yang terkait dengan kita. Boleh ya, tapi jangan dihilangkan kesempatan ini. Selama kita punya database, kita harus melakukan, kalau bisa melakukan analitik ya. Apa maksudnya ya? Analisis datanya ya. Kita olah analisis datanya sehingga bisa menghasilkan menghasilkan analisis impact gitu. Nah, ini penting ya. Jadi ke depan itu ya, peluang-peluang job yang paling mahal bayarannya justru yang menyediakan analisis impact. Nah, ya, yang melakukan analisis data, yang menyediakan profiling data, ya, itu luar biasa, ya, luar biasa bayarannya ke depan. Dan inilah era nanti, era yang namanya 5.0 ya. Nah, itu, ya. Karena apa? Karena hasil dari itu diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan ya, society ya, meningkatkan society. Dan ini ada value proposition-nya, bisa adik-adik baca ya, mewujudkan ide kreatif, kemudian tersedia karya startup yang dikenal dengan aplikasi Cinema Startup, kemudian pemberdayaan generasi milenial, mempermudah akses ke berbagai jejaring kerjasama, ya ini kita udah masukkan. Kemudian customer relationship, ya. Kemudian ada customer ini ya, ini bahasa kita ya, customer segmennya siapa saja yang akan menggunakan gitu. Ada channel-channelnya siapa saja.
ada revenue stream-nya, harus ada ya revenue stream-nya. Kalau kita sudah ngomongin bisnis, harus ada revenue stream-nya, walaupun mungkin bisnisnya tidak bersifat terlalu profit oriented ya, tapi tetap ada. Karena apa? Kalau adik-adik bangun program atau aplikasi ya, bagaimana menjamin sustainability dari atau keberlanjutan dari bisnisnya kalau tidak ada revenue stream gitu. Kecuali kalau kita punya donatur ya, atau support pensupport dana gitu. Ya, penyedia dana nggak masalah, tapi selama itu tidak tersedia maka kita harus punya revenue stream. Kita harus punya key resources-nya siapa. Kita harus punya cost structure-nya bagaimana. Jangan-jangan nanti cost structure-nya ini lebih besar. Ini kita harus pikirkan, artinya kita harus perkuat revenue stream-nya. Seperti itu, ya. Jangan nanti besar pasak daripada tiang gitu ya. Kita bangun sistemnya, kita bangun bisnisnya fantastis ya, nggak taunya pendapatannya justru pendapatannya tidak seberapa, justru cost structure-nya sangat tinggi gitu ya. Ya, investor nggak mau yang kayak gini. Investor maunya yang mendatangkan revenue stream yang oke gitu ya, dan mereka akan lihat sumber-sumbernya akan dari mana saja gitu, dan kekuatannya value proposition-nya dari mana. Makanya kalau adik-adik pitching bisnis ya, pitching bisnis itu artinya kita menawarkan bisnis kita supaya investor tadi tertarik untuk berinvestasi di perusahaan atau di usaha bisnis kita, maka kita harus sudah buat ini gitu, meyakinkan mereka dengan bisnis model Canvas. Tapi kalau adik-adik nggak bisa meyakinkan mereka dengan bisnis plan dan BMC, artinya ya tadi harapan untuk mendatangkan dana investor tadi nggak ini gitu, ya. Boro-boro mereka mau percaya, kita aja nggak buat bisnis plan-nya, kita saja pada saat buat BMC-nya tidak jelas misalnya seperti itu ya. Bagaimana mereka bisa percaya, bisa percaya bahwa dana yang mereka tanamkan, investasi yang mereka tanamkan itu tidak continue return-nya, pendapatannya tidak continue kembali ke mereka, ya. Itu yang dari sebelah investor loh. Jadi adik-adik harus pahamin ya. Nah, karena adik-adik sudah belajar BMC ini ya, sudah kenal BMC ini, maka nanti ya pada saat mau buat bisnis apapun ya, rintisan di awal, maka gunakanlah BMC ini sebagai peta jalan bisnisnya di awal, dan bila perlu tambahi juga pengetahuan adik-adik tentang bisnis plan ya. Jadi bukan soal ekonomi atau tidak ya, ini seluruh menjadi pegangan baik mau bisnis apapun dan background apapun ya. Oke, itu saja mungkin dari saya Pak Larso ya terkait sama BMC ya. Oke. Terima kasih Mbak, moderatornya siapa ini tadi? Ya, Ibu. Ya, Terima kasih Ibu ya. atas Ya, paparannya. Jadi untuk aplikasi ini bermanfaat sekali ya Bu untuk milenial yang mau memulai bisnis baru. Nah, untuk peserta dipersilakan untuk bertanya. Mau tanya? Untuk peserta luring ada yang mau bertanya? Yuk. Ya. Jelas berarti Mbak. Boleh. Jelas sih berarti Pak Larso, Pak Harul. Kalau nggak ada yang bertanya ya. Ada yang jelas ya Bu. Iya. Berarti udah siap mau jadi pebisnis Bu. Untuk karena tidak ada pertanyaan, untuk itu kita sambut lagi untuk narasumber kita yang kedua, Bapak Dr. Sularso Budi Laksono, MKom, dengan topik sosialisasi aplikasi Sinema Startup untuk komunikasi kreator ide startup bersama mentor, developer, inkubator, dan investor. Untuk Bapak kami persilakan. Terima kasih Bu Febri untuk penjelasannya, paparannya. Bu Febri ini dari Institut Teknologi Bisnis di Palembang. Jauh tentu saja ya. Terima kasih untuk paparannya. Yang panjatkan syukur alhamdulillah kita adalah semua. Kita bisa berkumpul melalui teknologi Zoom ya, baik dari peserta yang
daring dari sekian banyak yang mendaftar, ya, tentu saja dari seluruh Indonesia dan juga dari peserta luring pada hari ini ya, yang ada di Gedung B Kampus UPI. Baik, saya izin tentang sinema startup tentu saja ya. Kalau tadi Bu Febri telah menjelaskan tentang BMC ya, BMC penting sekali untuk apa nanti adik-adik atau pelajar dan mahasiswa untuk membuat ide startup ya. Jadi startup tidak harus mulai dari yang pintar dengan teknologi gitu ya. Minimal kita literasi teknologi tahu lah ya. Tidak harus bisa membuat program. Nah, melalui ekosistem inilah nanti kita bisa bertemu dengan banyak orang ya. Jadi orang sukses tidak harus semuanya dikerjakan sendiri. Kita tidak harus menguasai teknologi dari A sampai Z gitu ya. Yang penting kita menemukan idenya dulu. Baik, saya akan menyampaikan tentang apa namanya sinema startup tentu saja ya. Ya, jadi sinema startup ini merupakan platform atau aplikasi lah ya, berbasis web untuk sebagai ekosistem, di mana ekosistemnya ada calon kreator ya. Kreator itu yang punya ide ya, idenya apa saja terserah. Apakah idenya masih berupa ide murni, ataukah bisa prototipe, atau mungkin sudah berupa aplikasi boleh ya, tapi mungkin belum sempurna ya. Nah, kemudian metodenya, nah di sini ada sinema ya, sinema biasanya apa sih, film ya. Kalau ini namanya sinema itu semai gitu ya, singkatan, semai, inkubasi, kemudian apa namanya, menebar dan memadu padankan. Jadi kayak ekosistem ya, ketika kita menanam tanaman gitu ya, tanaman apa ya kira-kira ya, yang punya nilai jual mahal gitu, biasanya orang-orang Thailand gitu ya, dia mulai dari bibit kan. Nah, kita semai dulu di polybag gitu ya, dari petani-petani Indonesia juga banyak yang sukses gitu ya. Disemai dulu di polybag, kemudian diinkubasi, diberi percepatan ya, diberi inkubator ya, ibarat bayi kalau dibuang di ruang inkubator itu kan berarti lebih tahan hidup gitu ya. Kemudian menebarkan, kalau sudah semai di polybag sudah berhasil, kemudian masuk ke tanah gitu ya, ditebarkan ya. Mungkin kalau kita masuk di media sosial, masuk ketemu dengan calon customer gitu ya. Kemudian yang terakhir dipadu padankan, ketemu dengan investor, ketemu dengan developer, ketemu dengan mentor dan seterusnya ya. Nah, ini intinya. Nah, idenya dari kami, saya, Bu Febri dan Pak Fahrul ya. Kalau Bu Febri ini dari Palembang, kalau saya dengan Pak Fahrul dari UPI ya. Baik. Nah, ini masalah yang latar belakangnya adalah pengangguran di kita ya, pasca Covid ya, itu dampaknya kan sangat besar gitu ya. Kami juga ikut prihatin tentu saja ya, adik-adik mahasiswa, adik-adik pelajar ya, kena dampak dari orang tuanya mungkin kena PHK dan seterusnya. Tetapi ini menjadi problem sekaligus ini menjadi tantangan ya bagi adik-adik, bagi kita semua tentu saja ya. Karena kita talentanya banyak. Ya, Indonesia dengan hampir 300 juta penduduk Indonesia ini kan berarti talentanya banyak ya kan. Dari yang bakatnya nyanyi, ini bakatnya kita bisa buat startup gitu ya. Mungkin Pak Menteri, kita punya Pak Menteri Pak Nadiem Makarim itu kan juga punya ini kan Nah, ini kita akan coba salah satu untuk mengatasi apa namanya pengangguran di sini ya. Pasca pandemi, karena pandeminya mungkin sudah selesai tapi dampaknya belum selesai. Nah, ini umumnya ya, startup itu rintisan bisnis ya, ya ada teknologi lah ya. Teknologi apa sih masalahnya? Yang pertama adalah kekurangan talenta digital gitu ya. Bagaimana kalau kita kurang talenta atau kita tidak menguasai ya, berkolaborasi tentu saja. Kata kuncinya adalah kolaborasi dengan yang teman-teman kita atau kolega kita yang punya kemampuan untuk digital ya. Sama seperti hanya kalau kita nggak punya dana ya, bagaimana kita berkolaborasi dengan investor atau mungkin bank gitu ya, atau koperasi atau teman kita yang punya dana lebih, itu kan namanya kolaborasi. Kemudian masalah keuangan ya, ini biasanya masalah keuangan ya. Biasanya yang punya ide dananya sedikit. Nah,
kolaborasi dengan teman yang dananya banyak gitu ya. Biasanya seperti itu ya. Kemudian kurangnya pengetahuan tentang manajemen startup di awal bagi pengelola startup. Saya kira wajar gitu ya. Baru punya ide, tantangannya yang sudah startupnya sudah leading gitu ya, yang sudah mapan itu ya. Sama aja kalau kita baru mulai, ya kan? Oh ada yang punya pengalaman lebih gitu. Bagaimana caranya kita bersaing gitu aja ya. Ya mungkin caranya startupnya atau bisnisnya unik, spesial gitu ya kan. Pasti dipilah-pilah yang kira-kira masuk ke segmen pelanggan. Ibarat kue, ada segmen yang dimakan oleh startup yang besar, tetapi kita bisa serebut segmen yang kecil gitu ya. Pasti ada ya kan. Ibaratnya kalau kita aplikasi untuk apa namanya antar jemput online itu kan ada macam-macam, nggak semuanya besar kan, ada yang kecil kan, ada yang baru namanya baru terdengar ini atau aplikasinya baru kita lihat, nah itu seperti itu ya. Kemudian fasilitas, regulasi dan pasar tentu saja ya. Regulasi pasti ya apa namanya dari pemerintah yang mengatur undang-undang, kemudian pasar itu ya. Pasar itu artinya customer yang bisa kita akses. Nah, salah satunya upayanya adalah membangun relasi antar mahasiswa, antar alumni, ya, antar pelajar, antar yang sudah pakar atau mungkin mentor di sini ya, istilahnya mentor gitu ya. Ya, mungkin developer yang bisa membuat program lebih cepat ya, lebih baik ya. Pengusaha startup, penyelenggara dan lain-lain ya. Intinya berkolaborasi lah kata kuncinya, bekerja sama dan berkolaborasi. Nah, tujuan ini kami punya ide untuk sinema startup ya. Tadi sinema itu metodenya ya. Sinema itu metodenya meskipun ini menjadi branding gitu ya, menjadi nama suatu ini startup juga ya. Jadi startup yang melahirkan startup yang lain gitu ya. Oke, kemudian nanti membentuk karya startup yang dikenalkan dengan nama aplikasi Sinema Startup. Jadi Sinema Startup itu startup ya, yang melahirkan startup yang lain, yang melahirkan ide yang lain juga ya. Ya, ekosistem Merdeka Belajar. Jadi adik-adik juga nanti bisa belajar di sini ya. Kalau Merdeka Belajar adik-adik kan magang di perusahaan. Ini juga sama. Kita bisa di sini kita punya ide lebih bebas mungkin ya. Tidak terikat waktu, kalau magang di tempat lain kan ada jam kerjanya. Kalau di sini bisa aja bebas jam kerjanya ya. Idenya baru muncul jam 2 pagi ya Anda bisa tulis di sini. Nah, metodenya tadi sudah semai, inkubasi, nebar, memadu padankan ya, sehingga menjadi suatu singkatan ya. Bisa menjadi suatu singkatan ya. Semai itu artinya ide Anda bagaimana supaya bisa bertahan, ada masukan dari luar, kemudian nanti menjadi Anda bisa perbaiki idenya tersebut, ada masukan dari mentor. Inkubasi artinya diberi proses supaya tumbuh dan berkembang jadi lebih bagus gitu ya. Ibarat tanaman diberi pupuk, dijaga supaya tidak ada hama dan penyakit. Kemudian ditebarkan artinya diperluas ya. Perlu medsos untuk media sosial supaya punya punya potensi untuk bertemu dengan customer ya. Karena kalau kita punya startup tapi tidak ada customer-nya juga rugi gitu ya, nggak akan berkembang. Memadu padankan ketemu dengan ekosistem yang lain itu ya, termasuk investor dan juga inkubator dan akselerator. Oke. Nah, fitur-fitur di Sinema Startup, nah ini ya, ruang untuk bisa melontarkan ide ya, ideation space ya. Jadi kreator-kreator muda berkumpul di sini ya, bisa membentuk komunitas yang besar ya. Sebenarnya ini kalau ini berbasis web kan berarti seluruh Indonesia bisa mengakses aplikasi ini ya. Kemudian inkubator space ya, ada inkubasi. Ya, peluang untuk bisa bertemu dengan inkubator ya. Kemudian common space and service ya, common space and service ya, artinya melalui media ini ya nanti di sistemnya bisa share ke media sosial itu ya. Jadi ide Anda ya dengan berbagai kekurangan dan kendala bisa ketemu, bisa dipaparkan atau di-share ke customer tentu saja ya.
Kemudian investor hands-on counseling and matching ya, memadu padankan ya, ketemu dengan investor, inkubator, akselerator dan seterusnya ya. Kemudian di sini juga ada apa namanya e-commerce-nya. Jadi kalau ada modul bahan belajar di mana yang membuat sudah lebih paham itu ya, misal digital marketing, kemudian membuat BMC yang praktis gitu kan, bisa jadi e-book. Nah, disinilah bisa dibagi atau dijual murah ya melalui e-commerce-nya dari platform ini ya. Jadi ada sumber pelajaran yang bisa dibeli, mungkin kalau ada yang gratis ya, selama yang membuat mengizinkan untuk gratis bisa di-download ya, e-book bentuknya tentu saja ya. Nah, di dalam Cinema Startup ini ada 3 tahap untuk si kreator ya. Yang pertama adalah ideasi, melontarkan ide. Kemudian nanti ada mentor ya, ada pihak-pihak yang nanti mereview ide tersebut ya, mentor lah ya sebagai sukarelawan nanti di sini. Kemudian tahap kedua adalah build and measure ya. Jadi dibuat tetapi tidak di-develop atau dibuat tapi tidak harus sempurna dulu ya. Cukup istilahnya MVP, minimum viable product ya. MVP ya. Supaya nanti bisa digunakan tetapi tidak perlu apa namanya fungsionalnya A sampai Z gitu lah. Ya mungkin A, B, C ya, punya tiga poin dulu fungsionalnya ya. Ibarat apa ya, buka kursusan online gitu kan. Apa harus A sampai Z ya. Ya mungkin kalau dibandingkan ruang guru mereka sudah lengkap gitu. Tapi kalau kita mau nyaingi mereka dengan lengkap kan biaya mahal gitu kan. Kita mulai dari merintis yang penting atau fungsional tetapi bisa digunakan oleh customer ya. Intinya seperti itu kan. Jadi tahap 3 nanti MVP yang telah disempurnakan siap diinkubasi ya, minimum viable product. Kalau kita namanya prototype lah ya, atau aplikasi atau web, tetapi belum full fungsional gitu ya. Yang penting dapat customer, bisa transaksi, nah nanti proses berjalan sehingga bisa dilengkapi. Nah ini yang terjadi di dalam proses bisnisnya, ada kreator startup ya, mendaftarkan diri tentu saja, buat account, mengisi ide startupnya, ada BMC-nya juga ya, BMC-nya yang nanti diupload. Kemudian ada mentor atau narasumber yang nanti mereview. Ya, mentor inilah menjadi kakak kelas kita ya. Kalau di kampus namanya kakak tingkat. Ya, kalau di sini ya mentor lah ya. Kemudian istri startup yang lolos dari mentor dinilai, kemudian nanti bisa ketemu dengan pihak developer ya. Kalau bisa di-develop sendiri ya lebih bagus. Kalau tidak ya nanti bisa janjian untuk bisa matching dengan pihak developer. Dan seterusnya setelah nanti di-develop, nanti jadi aplikasi akan masuk ke tingkat yang lebih tinggi ya, bisa ketemu inkubator, akselerator, dan investor ya. Tentu saja seperti itu ya, penyempurnaan ya. Nah, di sini mahasiswa atau pelajar atau masyarakat umum bisa di samping menjadi kreator, bisa juga transaksi e-commerce yang murah tadi ya, bentuknya e-book saja. Oke, nah ini bentuknya adalah user Cinema Startup, ada manajemen Cinema Startup, tentu saja ya, admin yang akan mengelola Cinema Startup, kemudian kreator ya, new ideas dari startup, mentor, developer, investor, kemudian ya inkubator, akselerator, kemudian mahasiswa. Kalau jasa perizinan nanti bisa bertahap ya, dilengkapi ya. Kadang nanti kalau sudah jadi startup kan perlu legalitas gitu kan. Ya, tapi mungkin nanti bertahap itu kan, tidak semuanya harus dilengkapi A sampai Z gitu ya. Kita kan bertahap dulu. Nah, ini nanti akan didemokan ya detailnya. Ini hanya salah satu tampilan, alamatnya di cinema-ikrite.com itu ya. cinema-ikrite.com ya. Ikrite itu industri kreatif ya, Ikra ya, Cinema ya. Login sebagai kreator ya, boleh buat sendiri, nanti boleh registrasi sebagai kreator buat account, atau kalau mau coba nggak usah buat, bisa pakai account ini ya.
akunnya ini ya, mohpatria@gmail.com ya, dengan password. Atau bisa register ya, bisa register juga boleh ya. Nah, nanti akan didemokan Pak Farul bagaimana untuk bisa explore untuk aplikasi ini sehingga peserta pada siang hari ini bisa explore nanti ya, nanti explore buat akun, buat posting ide, nanti kemudian mereview dalam bentuk mengisi kuesioner ya. Nanti setelah kuesioner nanti semua peserta akan mendapat sertifikat ya untuk kegiatan hari ini ya, hari ini untuk launching, kemudian juga nanti bisa melihat atau menyaksikan demo dan mencoba sendiri ya, membuat ide startup. Nah, nanti ada data ide startup, buat ide startup ya. Nah, ini bisa diakses di web, bisa diakses di Android ya. Android artinya mengakses melalui halaman web tersebut ya. Jadi sudah otomatis responsible ya, otomatis responsif kalau device Anda Android, tampilannya bisa diakses ya. Oke, di sini cukup lengkap judul. Nah, ini di sini yang dilengkapi ya, judul, keterangan atau deskripsi, kemudian tipenya apakah berupa ide startup atau sudah prototype. Kalau ide itu artinya di atas kertas ya, atau di atas nalar kita ya, masih logik gitu ya. Tapi kalau sudah prototype berarti bisa dilihat ya, maksud. Nah, kalau sudah aplikasi berarti sudah di atasnya prototype itu ya. Dan istilahnya termasuk BMC yang tadi dijelaskan oleh Bu Febri ya. Jadi BMC-nya penting karena dari BMC itu adik-adik dan mahasiswa semua atau Bapak Ibu bisa membuat pemetaan pelanggannya siapa, calon pelanggannya ya, kegiatannya apa, channel untuk mempromosikan, termasuk tadi revenue stream ya, arus pendapatannya dari mana? Karena walaupun ini startup harus punya pendapatan, kalau enggak tekor gitu ya. Ya. Memang kalau belum punya pelanggan ya kita harus mulai dari kecil dulu ya, dari rumah kantornya ya, atau mungkin dari tempat Anda kos itu juga bisa ya. Membuat ide startup ya harus sewa ya kan, kita bisa online gitu kan. Oke, ini BMC yang tadi dijelaskan oleh Bu Febri ya. Secara detail ya, ini merupakan alat bantu kita untuk memetakan potensi kita. Kalau di aplikasi sudah ada template-nya ya, di isian Google Form juga ada template-nya. Nanti download saja, nanti tinggal diisi ya. Bagi yang sudah mengambil mata kuliah kewirausahaan ya, di sini ada yang mengambil mata kuliah kewirausahaan, sudah belum? Yang luring sudah, ya kan? Pasti sudah diajarkan tentang BMC. Nah, bagi yang belum ya berarti sudah lebih dulu ya mengetahui BMC. Nah, mungkin itu dari kami ya, dari saya, nanti diteruskan oleh Pak Farul ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Kemenparekraf. Jadi ini kami menang di dalam kompetisi Parekraf ya. Tahun 2021 sebetulnya ya. Cuma karena pandemi baru sekarang ada pendanaan ya, walaupun tidak besar bisa menghasilkan aplikasi ini dan bisa melaporkan nanti ya minggu depan ke Kemenparekraf bahwa ini sudah diuji cobakan. Kemudian terima kasih untuk kampusnya Bu Febri ya, Institut Teknologi dan Bisnis Valkomtek, juga untuk IAI tentu saja ya. Untuk IAI. Mudah-mudahan kita sukses bersama untuk peserta pada hari ini ya, bisa maju bersama menjadi ekosistem yang bisa tumbuh dan berkembang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator. Ya. Terima kasih untuk narasumber Pak Sularso, dan untuk selanjutnya narasumber kita yang ketiga Bapak Fahrul Nurzaman STMTI dengan topik tutorial dan demo aplikasi Cinema Startup berbasis web. Untuk Bapak kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Moderator. Mohon maaf siapa namanya Mbak Siti ya, Mbak Siti ya. Oke, sampai jam berapa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kehendaknya kita sama-sama berkumpul ya
untuk sama-sama kita berdiskusi, bertukar pikiran untuk tadi sudah disampaikan sama Bu Febri juga Pak Larso mengenai aplikasi Sinema. Mungkin saya sapa dulu teman-teman yang di room Zoom, selamat sore, dan juga teman-teman yang di kelas ya, selamat sore teman-teman semuanya. Siang menjelang sore, waktu-waktu kritis nih, teman-teman. Mohon maaf yang di room and Zoom ya, tidak dapat ini apa namanya konsumsi. Kalau teman-teman yang di room kelas dapat konsumsi, makanya semangat terus. Oke, kita santai aja ya, karena apa namanya, kalau udah demo mungkin agak sedikit apa namanya agak ini ya, istilahnya bete lah ya. Ini teman-teman nanti bisa coba aja. Saya mungkin nggak langsung online kali ya, mungkin karena kondisi waktu juga dan koneksi, mungkin saya presentasi di menggunakan aplikasi PowerPoint dulu aja, nanti teman-teman bisa coba. Oke, saya share dulu sebentar. Oke, teman-teman, tadi sudah disampaikan dan sudah jelaskan Bu Febri dengan Pak Larso yang melatar belakangi terbentuknya atau dibuatnya aplikasi Sinema. Jadi Sinema sekali lagi itu akronim ya, maksudnya singkatan biar lebih mudah diingat. Semai, inkubasi, penebar, dan memadukan padamkan. Nah, ini aplikasinya kita udah taruh di domain ikrite.com, login seperti ini. Nanti teman-teman coba. Oke, karena ini kita itu kan ini aplikasi yang dinamakan sebagai MPV ya. Mungkin teman-teman pernah dengar MPV itu minimum viable product ya. Jadi dalam arti bahwa aplikasinya ini sebenarnya sudah bisa kita produk dengan beberapa fitur yang nggak luas gitu ya. Jadi tapi sebenarnya udah useful gitu, sudah bisa digunakan. Jadi makanya perlu nanti teman-teman coba biar kita capture apa saja kekurangan-kekurangan ada dari aplikasi ini gitu. Nanti kita bisa kembangkan fitur-fiturnya seperti itu ya. Oke. Ya teman-teman, Sinema ini kan sebenarnya adalah sebuah wadah kolaborasi ya. Jadi untuk tujuannya sih intinya tuh memadu-padakan ya. Kolaborasi antara user-user seperti ini. Jadi saya agak ini mau berdiri tapi nggak disorot ininya. Agak susah. Duduk aja lah ya. Oke, sebentar. Kita Oke, jadi ini adalah kita kolaborasi antara beberapa ini ya, apa nama eksternal entitas ya, itu kreator, mentor, developer, inkubator, tester, investor, dan administrator. Dalam arti administrator adalah yang mengelola aplikasi Sinema. Jadi oke teman-teman, jadi sebenarnya ini teman-teman nanti baik Bapak, Ibu-ibu, dosen atau mahasiswa itu bisa berperan mana aja ya. Jadi teman-teman bisa berperan sebagai kreator, mentor, developer, inkubator, tester, investor. Jadi kalau teman-teman nanti sekelompok orang misalnya teman-teman 2 atau 3 orang bergabung menjadi kreator itu bisa. Atau nanti teman-teman yang jago coding, programmer bergabung menjadi 2 tim atau katakanlah 3 orang menjadi 1 tim bisa masuk ke developer. Terusnya teman-teman
tester. Jadi kalau tester itu ini penting sekali ya teman-teman kalau di sekarang ya, apalagi yang apa namanya agile ya. Jadi kalau sekarang modelnya model agile ya. Kalau di perusahaan-perusahaan, kalau teman-teman nanti di industri IT itu baik yang istilahnya itu yang bergerak di bidang IT, di divisi IT atau di apa namanya startup itu pasti pakai agile proses. Agile itu nempel tuh ada dua tuh, developer sama testing. Sebenarnya seperti itu ya. Kalau teman-teman kan belajar apa namanya waterfall segala macam kan. Tapi kalau agile tuh dia lebih lebih dua sebenarnya. Lebih penting ada developer sama tester. Makanya ini kalau di kita mungkin belum ini ya, belum ada mata kuliah khusus testing gitu ya, khusus quality apa SQA gitu ya, super quality. Itu sangat penting di tester. Maka teman-teman nanti bisa kalau misalnya tertarik nih bisa menjadi tester untuk yang membantu untuk ide kreasi atau membantu developer. Jadi saya masuk seperti itu ya, tester. Jadi ada nanti ada yang namanya performance testing, apa namanya penetrasi testing gitu ya. Nanti bisa masuk ke sini, bisa daftar menjadi tester. Oke. Nah ini teman-teman ketika buka aplikasinya kan seperti ini tampilannya. Ada gambar. Mungkin filosofinya nanti bisa dijelaskan Pak Arso ya. Saya kurang tahu juga itu ada tiga orang, semacam ada roket. Itu mungkin nanti Pak Larso jelaskan di akhir dengar ini ya. Itu bagus juga ya. Jadi filosofinya ada tiga orang kolaborasi ya, saling apa namanya terbang tinggi ya gitu ya, dengan di-spot oleh Sinema Startup untuk mensupport teman-teman biar terbang tinggi lah gitu lah. Istilahnya seperti itu ya. Nanti jelasnya mungkin bisa disampaikan oleh Pak Larso filosofinya. Oke, ini login. Ketika login, teman-teman bisa daftar. Nah, kalau saya daftar sebagai mahasiswa umum, sebagai kreator, nah nanti teman-teman bisa daftar sebagai tadi ya, role-nya atau bisa sebagai nanti kreator, developer, atau tester gitu ya. Oh, iya. Oh. Oke, seperti ini registernya ya. Jadi nanti ada kita masukkan tidak terlalu ini sih ya banyak untuk sementara ya karena kita kan masih MVP tadi ya. Makanya kita capture terus kebutuhannya nanti kita kembangkan lagi nanti seperti ini. Nah, nanti teman-teman masukkan email ya. Karena email sekarang mandatory ya. Nah, terus ada verifikasi ya. Terus ada verifikasi ketika kita daftar ada verifikasi ke email. Nah, setelah itu nah, ini ada ini verifikasi email masuk ketika kita udah register atau kita daftar. Nah, nanti kita klik aja di sini ada linknya. Nah, nanti akan masuk ke tampilan depannya. Nah, tampilan depannya seperti ini. Nah, tampilannya depan seperti ini ya. Jadi ada nama, ada menu-menunya, ya. Menu ini tergantung daripada rule masing-masing ya. Jadi enggak setiap user atau setiap role punya menu yang berbeda-beda tergantung daripada privilege-nya. Seperti itu. Oke, ini profilnya. Nanti teman-teman bisa update profilnya. Nah, kita update seperti ini profilnya. Nah, setelah itu ini ada menu-menu kita yang kita daftar sebagai masyarakat atau umum ya.
yang nanti akan menjadi user sebagai kreator atau membuat ide. Oke, lanjut seperti ini. Nah, nanti akan kita contohkan buat ide ya. Jadi nanti di sini ada buat ide baru. Teman-teman bisa klik ide baru. Nah, ini ada ini ya. Ketika buat ide baru, nanti ada teman-teman di sini bisa download BMC yang tadi disampaikan Pak Larso ya. Template formatnya BMC. Nah, tadi dia dijelaskan secara rinci oleh Bu Febri bagaimana model kanvas ya. Nah, ini bisa teman-teman bisa download di sini. Kita isi. Nah, ini contoh dari saya ingin membuat, mungkin kurang ini ya tulisannya. Nah, contoh misalkan ini ada ide model prototype aplikasi pencarian lokasi wisata kuliner gitu ya. Ya ini kita punya model bisnisnya, tapi kita belum bisa develop gitu. Maksudnya untuk coding kita nggak bisa, tapi kita punya model bisnisnya aja. Nah ini kita bisa taruh di sini ya, kita sebagai ide. Tolong dong nanti dibantu teman-teman yang bisa coding gitu. Nah ini si Cinema ini menjadi jembatan gitu ya, menjadi wadah untuk menjembatani antara tadi kita yang punya ide bisnis atau ide kreasi dengan teman-teman yang lain yang punya skill untuk coding gitu. Nah, contoh seperti itu ya. Oke, nextnya. Jadi ini contoh kita buat aplikasi tadi ya, pencarian lokasi wisata kuliner lah. Nah, kita isi, nanti kita upload beberapa file yang istilahnya menjelaskan bahwa bisnis model kita seperti apa ya, yang tadi menggunakan BMC tadi. Nah, kita masukkan, kita upload, nah kita ajukan. Oke, nah seperti ini hasilnya. Nah, jadi ketika kita ajukan, itu ada mentor ya. Ada mentor ke developer. Jadi kira-kira dari yang kita ajukan, BMC-nya kita itu ada yang kurang apa enggak gitu ya. Baik atau tidak gitu. Sesuai apa enggak gitu untuk diterapkan atau di istilahnya menjadi monetisasi ya. Mungkin teman-teman istilahnya seperti itu ya. Jadi bisnis kita ini mempunyai nilai jual enggak gitulah intinya ya. Nah, nanti dimentorin tuh. Dimentorin di developer. Dan juga nanti dibuatin atau di coding lah istilahnya gitu. Jadi udah kebayang ya aplikasi Cinema seperti ini ya. Jadi kayak jembatan gitu ya, menjembatani wadah. Nah, seperti itu ya. Tapi jangan numpang ini ya, buatin TA di sini ya. Jangan numpang buatin skripsi di sini. Ntar nggak masuk malah itu jadi mentor ya. Jadi ini buat BMC, intinya modal bisnis saja ya, bisnis. Oke, nanti kita masuk ke mentor dan developer ya. Jadi nanti untuk menunggu ini, proses ini kita masuk ke mentor developer. Nah ini saya masuk ke, ini udah saya buat. Oke, saya share dulu. Ini waktunya sebentar lagi ya. Sebentar, biar ada gambaran aja. Ya, dari ketika kita ajukan tadi, berarti kan dia perlu ini ya, ada proses di mana ada diskusi antara mentor dengan tadi, dengan pembuat ide kreasinya, seperti itu. Nah, setelah itu ketika kita login sebagai mentor, nah nanti ada ide yang masuk tuh. Nah, seperti ini ya.
Ini ide yang masuk. Nah, nanti kan kita juga bisa sebagai, kalau kita punya skill atau knowledge untuk mentor, kita juga bisa mendaftar sebagai mentor. Tapi sebenarnya nanti akan dinilai oleh yang punya admin, yang punya aplikasi Sinema, apakah pantas kita sebagai mentor kan gitu. Nanti ada penilainya sebenarnya. Ketika itu dinilai sama mentor, oh ini kira-kira prototipe ini bisa nggak sih dikembangkan menjadi satu bisnis yang baik depannya, yang punya value gitu, punya nilai gitu. Oke. Ini karena contoh aja ya. Kita nilai 90-90 gitu ya. Karena di sini minimalnya itu poinnya 75. Jadi ketika si ide bisnis itu bisa masuk atau bisa lanjut, itu minimal nilainya 75 ya. Nah seperti ini, jadi kita nilai 90-90 gitu ya. Nah, baru nanti, setelah itu ke developer ya. Setelah mentor nanti ke developer akan mengajukan juga. Nah, akan mengajukan. Oke, ketika udah ke mentor ya, udah lolos, nanti akan ke developer. Oke, dari developer, oke, gua ambil deh, gitu. Jadi gua ambil, ditawarin tuh. Oke, prototipe aplikasi ini gua yang buat deh, gitu ya. Gue yang buat. Nah, nanti dari Fahrul yang buat ide kreatif, dia nanti ini akan mudah-mudahan koneksinya bagus. Bentar. Saya langsung coba aja di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti akan seperti ini nih. Jadi ada penawaran dari mentor. Pertama penilaian dari mentor, penawaran dari developer, nanti ada inkubator, ada tester sama investor ya. Ya, jadi kan awalnya itu adalah mentor yang menilai ide kreasi kita itu punya nilai nggak, bagus nggak gitu istilahnya ya. Secara akan dikembangkan bagus nggak, punya nilai bisnis nggak gitu ya. Jadi ada beberapa, itu akan dinilai, ketika nilai maka nanti akan tawaran tuh. Ditawarkan developer, oke ini gue nawarin, gue terima deh ini lo, ide lo untuk buat gue kembangin coding gitu. Seperti itu ya. Ini biar cepet aja. Setelah itu oke, diterima nih sama Fahrul, diterima. Oke, selanjutnya dia masuk ke inkubator. Nanti next ke tester dan juga ke investor. Jadi sebelum ke investor, berarti dia masuk ke inkubator dan tester. Nah, si inkubator ini dia lebih mendalami lagi ya, dari hasil developer nanti didalamin lagi kira-kira feature-feature apa yang akan ditambah gitu. Yang punya nilai jual, yang punya istilahnya yang di publik itu seperti apa gitu. Nah, setelah itu masuk ke tester. Nah, ini kan biaya-biaya ya. Biaya-biaya yang ditawarkan nih. 20 juta, 5,5, nanti tester juga ikut ya. Jadi tester dari segi performance, dari segi penetrasi tes lah. Dari segi SIT ya, mungkin teman-teman yang tahu sistem integrasinya di testing segala macam. Ya kan, dari proses developer. Nanti ada front end dan back end gitu ya. Jadi kalau sekarang modelnya microservices ya. Nah, nanti teman-teman sering dengar microservices dikembangkan, ada proses yang back end sama front end gitu. Nanti di testing, nah ini ditawarin semuanya nih. Setelah tadi developer, ke inkubator sama tester, akhirnya Fahrul terima nih.
diterima, nanti terakhir ada ke investor. Jadi ketika nilai udah semua lengkap, ya kan, si apa namanya, mentor udah oke, developer udah dapet, inkubator udah oke, tester udah dapet, maka investor melihat, oh seperti apa sih si aplikasi pencari lokasi ini gitu ya. Oh ternyata udah dapat semua lengkap nih, oke. Mungkin teman-teman ya yang mungkin bisa jadi investor, oke lah, gue tertarik menginvestasikan aplikasi ini gitu ya. Oke, tapi sebenarnya semuanya itu tetap nanti si admin Sinema yang akan merelasikan semua ya. Jadi biar tidak ada subjektivitas gitu ya. Jadi tetap ada timnya si aplikasi Sinema yang mengevaluasi itu semua gitu. Jadi menghindari subjektivitas kan bisa terjadi ya subjektivitasnya. Makanya untuk menghindari maka akan dimoderasi oleh adminnya si Sinema seperti ini. Ketika udah oke semua, maka investasi udah dapet, si admin Sinema sudah oke, maka selesai dia. Nah, kan berarti statusnya tadi udah sudah investasi. Jadi aplikasi ini sudah dapat diinvestasikan gitu, sudah dapat dikembangkan, sudah dapat dia investasinya, investornya udah dapat. Nah, jadi gambarannya seperti itu ya. Jadi ya, kurang lebih mungkin teman-teman ada gambaran ya. Mungkin nanti kita discuss saja ya, biar lebih paham. Selain itu juga adanya ini ya, jadi nanti teman-teman di sini sebagai bisa belanja juga, tadi disampaikan Pak Arson. Jadi kita ya bisa mungkin kalau di ide kreator saya sebagai umum ini cuma bisa belanja ya. Tapi kalau yang lainnya nanti rule-nya kita punya satu aplikasi atau satu katakanlah buku tutorial atau modul yang bisa kita upload di sini. Nanti kita bisa semacam kayak marketplace lah ya. Marketplace hasil ide kreasi kita gitu ya. Hasil produk kita yang nanti bisa dipakai oleh publik gitu, seperti itu. Oke. Lebih 5 menit mungkin nanti kita lanjutkan diskusi mungkin dari teman-teman. Mungkin dari saya cukup Mbak Siti. Ya, sekilas saja untuk ininya demo aplikasinya. Terima kasih ya teman-teman yang di room Zoom dan juga room kelas. Ya. Selamat sore. Sore. Ada pertanyaan? Yang jangan diem aja. Oke, berikutnya karena nggak ada pertanyaan lagi, sebagai simbolis sertifikat untuk narasumber ditampilkan. Ada yang mau tanya? Oh, dulu ada. Ya, di Zoom. Peserta Zoom ada yang mau tanya? Silakan yang mau bertanya untuk peserta daring dan luring dipersiapkan untuk pertanyaannya. Ya, pertanyaan nama dulu. Nama. Oh ya. Nama saya Sonia Indonesia. Jurusan accounting semester 1. Pertanyaan saya, pekerjaan apa yang calon kreator buat di Sinema Startup?
Dan apakah calon kreator di Cinema Startup ada hubungannya dengan kreator pada umumnya? Contohnya seperti kreator YouTube. Ada satu lagi. Apa saja bisnis yang bisa dimasukkan di Cinema Startup? Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Sonia atas pertanyaannya. Yang mau jawab Pak Sularso? Baik, saya jawab pertanyaan yang kedua dulu ya, yang gampang. Kalau untuk bisnis, sebetulnya bisnis yang kaitannya dengan teknologi gitu ya, apa namanya, ya startup itu kan rintisan bisnis, tetapi menggunakan teknologi ya untuk apa namanya, untuk transaksi, untuk pesan barang, untuk pembayaran, biasanya seperti itu ya. Contohnya seperti yang ada di sekitar kita, yang kita mau naik ojek online kan kita tinggal pencet order gitu ya di aplikasi kita ya. Nah seperti itulah ya. Jadi kalau Mbak Sonia tadi baru intinya accounting ya mungkin jasa aplikasi accounting ya perpajakan kayak jurnal online ya aplikasi jurnal itu kan ada Accurate gitu ya. Nah, itu bisa juga online gitu kan. Nah, mengapa online? Karena penggunanya bisa seluruh Indonesia dan penggunanya bisa juga segmen dari luar negeri mungkin ya. Nah, seperti itu ya. Contohnya ini Cinema Startup ini kan kreator ide startupnya dari mana sih? Dari mahasiswa, pelajar seluruh Indonesia kan? Potensi pasarnya seperti itu ya. Jadi siapapun yang punya ide, mungkin idenya baru sederhana bisa dituangkan di aplikasi Cinema Startup gitu ya. Nah, kemudian yang tadi konten kreator ya, kreator-kreator ya. Tentu saja kreatornya seperti itu tadi yang kami sebutkan ya, bukan kreator konten ya, YouTube ya. Kalau YouTube kan hanya sekedar buat buat video atau buat konten ya semacam TikTok lah ya atau Hello kemudian hanya ditonton aja ya. Kalau di sini harus ada transaksinya ya. Apa itu? Misal buat akun, kemudian posting ide, kemudian menunggu orang lain mereview. Nah, itu contoh-contoh yang sederhana ya. Contoh yang lain apa ya? Jasa lah ya, servis ya. Kalau biasanya servis mobil gitu juga bisa melalui ini ya, pemasarannya atau pesannya melalui aplikasi tentu saja ya. Ya mungkin yang paling gampang aplikasi web gitu ya. Kalau marketing sih bisa aja melalui berbagai media sosial ya, tapi kalau di sini ada transaksinya. Pak Faro ada tambahan? Terima kasih Pak Arso. Mbak siapa tadi? Saya lupa. Sonia Pak. Oh ya Mbak Sonia dari akuntansi ya. Oke Mbak Sonia, salah satu kekurangannya teman-teman informatika adalah akuntansinya kurang. Nah, dengan aplikasi Cinema ini sebenarnya bisa memadukan antara teman-teman informatika dengan akuntansi. Contohnya di akuntansi kan ada jurnal pembukuan segala macam ya. Teman-teman dari akuntansi itu nanti bisa itu tuh bisa membuat satu model semacam tutorial cara membuat cara membuat perhitungan jurnal atau pembukuan nanti dibantu sama teman-teman informatika. Bagaimana cara modelnya? Misalkan membuat buat apa namanya aplikasi kayak semacam itu loh, apa namanya kayak buat kartun gitu ya, kayak buat tutorial seperti itu yang istilahnya memudahkan itu juga bisa tuh nanti dituangkan di aplikasi Cinema seperti itu. Atau misalkan membuat satu aplikasi yang sifatnya online itu misalnya kayaknya sudah ada ya untuk bagaimana cara menghitung pembukuan akuntansi, penutupan tutup buku itu penting juga tuh. Itu bisa juga tuh ide seperti itu. Jadi nanti bisa apa namanya upload misalkan contoh data dari Excel nanti dihitung dari aplikasinya. Contoh seperti itu juga bisa menjadi ide kreasi untuk teman-teman akuntansi. Jadi sebenarnya kalau di dunia industri akuntansi sangat dipakai sekali untuk pembukuan gitu. Tapi emang sekarang kan modelnya sudah model apa namanya aplikasi ya yang sudah
bukan embed itu maksudnya sudah menempel di aplikasi yang besar seperti SAP segala macam, tapi kecil-kecilnya itu yang istilahnya penting tuh yang belum tuh, apalagi untuk eh, UMKM gitu, untuk laporan-laporan keuangan itu bisa tuh. Nah nanti makanya dengan adanya sinema ini kan jadi teman-teman bisa lihat, oh inilah kebutuhannya UMKM, kebutuhannya masyarakat. Nah nanti bisa menjadi ide yang luas buat teman-teman, khususnya teman-teman akuntansi ya. Seperti itu ya, Mbak siapa tadi soalnya ya. Semoga membantu dan juga memotivasi idenya. Mungkin dari saya, mungkin Bu Febri ada tambahan atau Pak Arso? Untuk masih ada pertanyaan, silakan ditanya. Terima kasih Mbak Sonia, sudah jelas. Ya, Mbak Sonia ini peserta dari mahasiswa Timur Leste ya? Oh ya, terima kasih. Nggak ada Pak, gimana? Cukup ya? Yang dari Zoom. Untuk yang Zoom, apa ada pertanyaan? Dipersilakan. Mungkin nanti yang baik dari yang Zoom maupun yang luring coba dulu ya. Nanti ada setelah mencoba nanti ada kuesioner yang nanti kami edarkan melalui email. Baru nanti sertifikat nanti akan keluar setelah kuesionernya itu diisi. Mungkin itu Bu Mbak Moderator, Mbak Siti. Terima kasih Pak. Untuk acara selanjutnya kita langsung jadi pembagian simbolis sertifikat aja ya Pak. Untuk yang narasumber yang hadir, berikut sertifikatnya. Ada? Oke. Ya, belum muncul. Lanjut. Karena udah ada simbolis dan untuk peserta yang datang ke sini dan udah daftar, untuk yang luring dan daring, sertifikat akan dikirim melalui email. Dengan telah dilaksanakannya penyerahan simbolis tersebut, maka rangkaian acara webinar ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan para mahasiswa kampus Universitas Persada Indonesia YAI dan Institut Teknologi dan Bisnis Palkomteks di Palembang. Selanjutnya, mari kita foto bersama sebagai dokumentasi. Untuk Zoom boleh di on cam. Iya udah. On camin dulu ya. Boleh dong buka on camnya. Ada enggak?
Sudah ya Pak? Sudah screen? Dah, oke. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.